Guys, ini ada berita yang sangat-sangat menarik ya. Ada sebuah tayangan video yang mana Roy Suryo ngajakin Rustam, Rizal Padilla, dan Kurnia sama-sama tersangka nih untuk bersumpah tetap solid, tetap kompak. Tapi tidak ada si Tipa. Nampaknya betul-betul si Tipa ini bakal ngikutin jejaknya si Rismon untuk restoratif justice. Dan juga nih info terbaru, info A1 dari Jepang, Yamaguchi, dari Bang Bill, Bang Yosua Sinambela, dan Bang Roni Teguh. Nah, apa beritanya? Beritanya yang jelas bikin Rismon bakal jadi tersangka untuk kedua kalinya. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Saya mohon Pak Rustam, Pak Rizal, dan juga Bu Kurnia berdiri. Satukan langkah kita. Kita tetap bersatu. Wow. Kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allahu Akbar. Merdeka. Kita ketawain aja ya. 12 tahun penjara menanti kalau betul-betul si Tipa angkat kaki ya kan ninggalin Roy Suryo dan 3 tersangka lainnya ini ajab ya. Langsung kita ke Jepang, Yamaguchi. Video kali ini aku menginformasikan bahwa fakta-fakta yang kami temukan di kampus Yamaguchi, Jepang. Ini terkait laporan saya bersama Roni Teguh, Joshua Sinambela terhadap Rismon Hasyolan Sianipar yang mengaku lulusan Yamaguchi, Jepang, doktor bahkan juga S2. Yang bersangkutan telah menjadi saksi ahli di beberapa persidangan, bahkan membuat banyak buku dengan identitas sebagai alumni Yamaguchi. Tentu semua masyarakat Indonesia tertipu oleh perbuatan seorang Rismon yang memposisikan diri sebagai akademisi, sebagai peneliti. Bahkan beberapa kampus di Indonesia, baik itu Universitas Brawijaya, UNRAM, dan juga lembaga-lembaga tertentu yang kemudian pernah menjadi korban dari Rismon Hasyolan Sianipar, harus kemudian dia pertanggungjawabkan. Demikian juga dengan mahasiswa-mahasiswanya yang pernah menjadi santri ketika dia menjadi dosen. Guys, apa yang saya lakukan bersama Joshua, Roni Teguh yang langsung berkunjung ke Yamaguchi, ini adalah bentuk dari tanggung jawab kami ketika kami melaporkan sosok Rismon. Mantap. Di beberapa peristiwa kami mengunjungi Yamaguchi ini, kami bertemu dengan salah seorang dosen dan juga seorang mahasiswa aktif dari Indonesia yang kemudian memberikan informasi dan tambahan-tambahan pengetahuan untuk memastikan benarlah seorang Rismon tidak pernah lulus. Resmi penelusuran kami, Rismon Hasyolan Sianipar tidak pernah lulus di Yamaguchi, Jepang. Waduh, betul si Rismon nggak pernah lulus di Yamaguchi, Jepang. Gimana nih guys? Fakultas Engineering. Simak informasi berikut ini. Benarlah apa yang sudah kami lakukan dan tidak sia-sia kami datang ke Jepang, dan tentu meski Rismon Hasyolan Sianipar sudah RJ bersama Pak Jokowi dalam konteks kisruh ijazah Pak Jokowi, dia juga tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat terkait pemalsuan dokumen yang kemudian menipu publik Indonesia. Kami juga memastikan akan membawa beberapa data atau dokumen resmi menjadi bukti tambahan yang akan saya share kepada pihak penyidik di Polda Metro Jaya sebagai penambahan bukti untuk memperkuat apa yang sudah kami laporkan. Dan perlu kami tegaskan guys, bahwa ada juga dokumen-dokumen tertentu yang ini adalah kapasitas dari penyidik yang untuk melakukan penggalian informasi. Anda tentu mendengarkan informasi bahwa dia memalsukan identitas kematiannya. Anda mendengar juga kan bahwa dia memiliki dokumen-dokumen tertentu yang ternyata confirm bahwa itu adalah sesuatu yang dikategorikan tindak pidana. Kita menantikan kerja dari penyidik yang konon bakal kembali ke Yamaguchi untuk kemudian menegaskan dan menambah informasi tersebut. Tentu kita membutuhkan semacam tanggung jawab dari Rismon Hasyolan Sianipar. Apakah yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkannya baik sebelum di persidangan atau sebelum di proses hukum lebih jauh, atau dia hanya akan menjawab di saat persidangan? Tentu kita berharap Rismon harus gentleman juga, jangan hanya dalam konteks ketika dia merasa takut dan mendatangi Pak Jokowi serta Gibran, tapi dalam hal identitas akademiknya dia justru lari dari tanggung jawab. Guys, yang paling menarik adalah ketika kami mengunjungi Yamaguchi, Jepang, baik dosen-dosen
petugas-petugas atau pegawai, ternyata mereka sudah mendapatkan informasi lebih jauh. Mereka tahu, mereka sudah mengenal, dan mereka juga sudah melakukan penelusuran karena sudah beredar di dunia maya. Sosok Rismond Hasiolan Sianipar nampaknya oleh salah seorang dosen tadi itu justru merusak nama besar Yamaguchi Jepang. Wow. Tentu perhatian dari pihak Yamaguchi ini akan diseriusi dalam konteks penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Interpol. Saya yakin bahwa Yamaguchi akan mempertahankan integritasnya dengan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengusut apa yang sudah dilakukan oleh Rismond Hasiolan Sianipar. Luar biasa. Sekali lagi, info tentang Rismond Hasiolan Sianipar dari Indonesia sudah tersebar di seluruh Yamaguchi Fakultas Engineering. Walaupun sifatnya masih dugaan, kita harus lawan gitu. Urusan dia dengan Pak Jokowi urusan personal, tapi urusan Rismond dengan ruang publik, ruang akademik itu tetap jalan, terutama dalam konteks ranah hukum. Gitu. Ini pelajaran penting buat teman-teman yang termasuk kalian yang kuliah di luar negeri. Kalau nggak lulus bilang nggak lulus. Jangan bohong, ya kan? Lulus gitu. Jangan ngaku mati pula. Ngaku mati pula. Oke. Apakah benar email ini dikirim ke saya ini adalah dari sistem? Ya, karena itu dari Yamaguchi. Sudah dikonfirmasi dari sistem. Soalnya ditantang sama Roy Suryo kemarin waktu dia masih bela-bela Rismond, selama tidak ada surat resmi seperti MDIS, ya, seperti MDIS kepada Gibran, ya begitu juga kami masih meyakini ijazahnya Rismond itu asli gitu kan. Tapi sekarang udah berubah. Sekarang udah berubah. Ya, gitu. Di media seminggu sebelum itu mereka dengan ngotot gitu ya melakukan membela Rismond gitu ya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang udah pasti berbalik arah. Oke, Bang Jo, sepintas setelah kita melakukan penelusuran di Yamaguchi, ada beberapa data yang konkret yang mengkonfirm apa yang sudah menjadi temuan kita, bahkan kita laporkan ke pihak yang berwajib. Apa pandangan Bang Jo melihat kampus ini dan sejarah hidup ya? Nggak tahu sekarang masih hidup. Iya. Jadi kalau kita dengarkan dulu si Rismond itu mengaku-ngaku dari kampus Yamaguchi Jepang, University gitu ya. Setelah kita lakukan penelusuran gitu ya terkait dengan Rismond gitu ya, kita mendapatkan konfirmasi yang sangat valid gitu ya dari Tomomi Sumori bagian akademik ya, Fakulti Engineering ya. Dia mengkonfirmasi email yang dikirimkan ke saya sehingga kita sudah tatap muka gitu ya, meskipun ada kendala bahasa mungkin ya, mereka tidak bisa bahasa Inggris ya, saya juga nggak bisa bahasa Jepang gitu ya. Jadi kita gunakan tadi penerjemah, tetapi terkonfirmasi bahwa informasi itu valid, sudah dilakukan pengecekan ya, dan bahwa ijazah tersebut tidak pernah mereka keluarkan. Artinya memang ijazah S2, S3 tersebut nggak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi, dan pasti kita bisa pastikan itu palsu lah. Pastikan palsu. Kenapa? Karena mereka saja tidak mengakui gitu ya. Sehingga mudah-mudahan nanti teman-teman kepolisian itu bisa langsung bergerak ya, dan bisa menaikkan statusnya menjadi tersangka. Dan bisa langsung disidangkan lah. Tersangka dan langsung disidangkan. Waduh, mon nasib bakal 2 kali jadi tersangka, walaupun dia udah minta restoratif justice, damai ke Pak Jokowi. Oke lah, lepas dari situ ini bakal jadi tersangka lagi nih si Rismond. Gimana itu teman? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Jumpa lagi kita nanti di next video. Saya Perseka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.